Halo Sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya Ali. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan berduka cita atas musibah, yaitu terjadinya erupsi atau meletusnya Gunung Semeru ya. Bagi teman-teman kita, teman-teman bolang kita atau keluarga dan saudara-saudara kita yang ada di sana, mudah-mudahan diberi keselamatan dan ketabahan seperti itu ya. Mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu dan cepat pulih seperti sedia kala. Kali ini saya mau berbagi atau sharing tentang asal muasal dari semua masalah yang ada di unit kita, yaitu loading ya. Semuanya berawal dari sini, bro. Jadi sebagus apapun unit kita, sebagus apapun laras kita, sebagus apapun crowning yang kita buat, itu bisa dikacaukan dengan yang namanya satu ini loading ya. Bahkan sebagus apapun mimis yang kita pakai ya, seperti itu. Loading ini bisa menyebabkan ngacaknya akurasi, atau bisa juga menjadi faktor utama yang memperbaiki akurasi seperti itu ya. Walaupun mungkin crowningnya kurang atau mungkin larasnya kurang presisi, tapi kalau loadingnya itu bagus, bisa jadi menjadi penopang untuk akurasi yang lebih baik. Seperti apa sih loading yang bagus ya? Loading untuk uklik dan PCP ya, khususnya untuk senapan angin ini ya. Oke, saya sudah bikin ilustrasinya ya, seperti ini ya. Saya balik dulu ya kameranya ya, biar enak jelasinnya. Oke teman-teman, saya sudah bikinkan 3 ilustrasi loading ya teman-teman ya. Yang pertama ini yang sering dipakai untuk unit-unit atau laras-laras lokal, seperti itu ya. Baik itu yang berada di pasaran maupun yang bawaan unit ya teman-teman ya, seperti ini modelnya. Jadi ini lubang transfer ya, ini bolong, ini lubang transfer. Terus ini loading itu tempat menunggu ya, menunggu dorongan angin dari sini ya. Ini dari sini kita masukkan ceklek gitu ya. Di sini mimis itu menunggu loading, menunggu untuk dikirim pasokan angin seperti itu ya. Set, meluncur ke sana. Nah, untuk loading yang semacam ini, untuk yang rata-rata laras lokal ya, itu seperti ini kelemahannya teman-teman, atau kekurangannya. Ini belum masuk alur ya, belum masuk alur seperti ini ya teman-teman ya. Saya besarkan ya, begini ya teman-teman ya ilustrasinya ya. Mimis itu belum masuk alur. Nah, ketika dimasukkan mimisnya itu dia posisinya seperti ini, belum masuk alur. Nah, ketika diberi dorongan angin, dia entah itu posisinya begini atau mungkin begini ya. Jadi tergantung posisi kita. Kalau umpamanya kita posisinya di atas ya berarti kan begini. Nah, berarti dia meluncur, mimis ini meluncur, yang atasnya tergores duluan. Set, tergores duluan, baru ke sini. Mungkin di sini ini gobek teman-teman, di dalam alur ini gobek karena dia gini teman-teman, ke atas dulu, ke bawah, baru deg gitu ya teman-teman ya, gobek gitu ya, gitu teman-teman. Jadi untuk laras-laras semacam ini, yang loadingnya semacam ini, biasanya dia bisa jatuh teman-teman. Mimisnya itu
kalau di apa namanya, kalau dibuka grendelnya bisa jatuh gitu ya, bisa jatuh. Nah yang bagus versi kedua ini, yang mandan bagus ya, mandan bagus. Nanti saya beri lagi yang lebih bagus. Ini masih sama ya, modelnya masih sama, cuma ini saya tebalkan. Ini untuk acuan teman-teman, nanti saya jelaskan ya, saya tebalkan. Ini bentuknya sama, masih seperti tangga, anak tangga seperti ini ya. Tapi di sini perbedaannya adalah kepala dari mimis ini sudah masuk ya, sudah masuk begini ya teman-teman ya, sudah masuk, atau mungkin 2/3 bagian sudah masuk. Nah begini, ini lebih bagus karena dia nggak ngobek duluan di dalam sini tadi ya, di dalam sini seperti yang di sini kan dia pasti ngobek teman-teman ya. Kepalanya belum masuk, diberi tekanan tinggi, dia bisa ngobek di dalam sini nih ya, seperti itu, ngobek baru keluar. Dan kemungkinan besar juga terjadi kebocoran di seal transfer karena dia nggak kuat teman-teman nahan volume angin seperti itu, karena tidak langsung tersalurkan ya, tidak langsung keluar seperti itu ya. Nah kalau yang seperti ini mending teman-teman, jadi dia kepalanya doang atau mungkin separuh mimisnya itu sudah masuk alur, atau hampir seluruhnya masuk alur, itu bagus juga. Ataupun seluruhnya masuk alur, ini masih lebih mending daripada yang versi pertama ini. Tapi kalau seluruhnya masuk alur, itu nanti powernya jadi berkurang gitu ya teman-teman ya. Lah kenapa kok berkurang ya? Karena alur itu kan bolong-bolong ya teman-teman ya, bolong-bolong. Nah ketika semua bagian mimisnya sudah masuk ya, ada angin yang berobos dari bolongan itu ya, sebaiknya sih disisakan roknya sedikit ya, disisakan roknya sedikit ya. Seperti inilah ilustrasi. Nah, seperti ini ya, anggap aja. Jadi kepala dan badan itu masuk seperti itu, tinggal nunggu roknya didorong. Iya deh, tinggal nunggu roknya didorong oleh angin. Jadi powernya kuat teman-teman, nggak ada angin yang berobos karena dia ketutup rok ya, untuk apa namanya, nah begini ya teman-teman ya, gini. Jadi lubangnya laras ini dia tertutup rok ya, kemungkinan anginnya cuma masuk terus berkumpul di sini, di loading ini, karena dia di sini dibumpet oleh seal transfer, dibumpet oleh seal grendel dan seal grendel, otomatis dia pilihannya cuma maju karena ini yang apa namanya, ringan untuk didorong. Jadi angin milih dorong mimis. Logika sederhananya seperti itu. Jadi ini akurasinya akan lebih oke teman-teman, dengan kualitas laras yang sama ya. Ini ya catatan ya, ini akurasinya akan lebih oke. Jadi dia akan maju dengan full speed seperti itu ya, seperti itu. Dan karena ini nggak gobek, akurasinya jadi lebih bagus itu. Jadi ini kan udah nggak gobek, kalau di sini tadi kan gobek. Cuma kelemahannya itu karena ini dan ini sama ya, sama. Dia itu masuk itu dia itu kemakan duluan teman-teman. Mimisnya itu kemakan oleh anak tangga ini loh teman-teman, anak tangga ini. Jadi ketika umpamanya gini, posisi gini, nah gini, nah ini nyenggol yang bawah,
nyenggol yang bawah, kemakan yang bawah ini, kemakan duluan, kemakan alur, naik alur, nah, baru naik seperti itu ya. Apalagi yang ini teman-teman udah nggak beraturan karena dia acak bener ya, acak bener, bisa atasnya dulu atau bawahnya dulu, dan dia nggak ada posisi standby kepalanya di alur ya. Kalau ini masih mending ya, walaupun dia udah kemakan duluan, dia udah digigit seperti itu ya teman-teman ya. Nah, solusinya teman-teman, kalau ternyata ini ngomongin yang ini dulu aja ya, ini yang loading yang sering kali dipakai. Kalau ternyata semacam ini, jadi posisi mimisnya masih di sini, belum masuk alur sama sekali ya. Solusinya teman-teman potong bagian belakang untuk alur ini ya. Untuk larasnya dipotong. Motongnya seberapa sih? Motongnya itu sekepalanya mimis ini ya, ukurannya ya. Diukur yang presisi ya. Ya. Kalau teman-teman mau pakai ini ke YS umpamanya, ya diukur kepalanya seberapa, seperti itu ya. Nah, dipotong belakangnya. Terus ini kan nanti lubang transfer kan jadi nggak presisi tuh. Ini yang depan, lubang transfer yang depan itu dilebarkan, jangan yang belakang ya, yang depan ya, yang depan, yang arah depan ke sana, yang ke moncong ya, ke moncong. Yang depan ini dilebarkan. Dilebarkannya ukurannya seberapa ya? Segini juga teman-teman ya. Ini kan tadi umpamanya didapat umpamanya 0,3 cm umpamanya, ya udah 0,3 cm dilebarkannya, set gitu. Terus kan ini kan masih seperti anak tangga nih, masih gigit nanti ya, masih gigit nanti kan posisinya kan kayak yang kedua teman-teman. Kalau udah kayak gitu posisinya udah kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal diamplas aja teman-teman yang bagian anak tangganya, sehingga menjadi lebih halus, nggak melukai ketika apa namanya masuk ya, mimis itu masuk, nggak melukai. Jadi yang seperti ini karena dia diamplas, jadi seperti ini ya, seperti ini. Di bagian ininya yang saya tebelin ini anggap aja sudah diamplas dan tidak terlalu siku, seperti itu ya, sehingga tidak melukai ketika mimis itu masuk. Dan dia mimis itu sudah masuk, entah itu kepalanya doang atau 2/3 bagian. Nah begini nih, paling bagus itu begini teman-teman, tinggal sedikit roknya yang berada di belakang, itu paling bagus teman-teman, menurut saya ya, jelasnya ya. Oke, kita masuk ke bagian yang terpenting buat teman-teman ini yang nyimak sampai selesai ya. Ini loading yang paling sempurna ya teman-teman ya. Loading yang paling sempurna itu dia nggak seperti ini, nggak kayak tangga ya. Ini kan tadi kayak tangga nih ya, saya gambarkan di sini kayak tangga ya, apa namanya, naik ke larasnya ya, kayak tangga. Kalau yang bagus sempurna itu dia dibikin landai seperti ini teman-teman. Ini pakai alat sendiri, bor ya, nama bornya Rimmer kalau nggak salah. Jadi ini ukuran 5 mili, yang sini nih ukuran 5 mili, melandai sini ujungnya ini 4,5 mili. Jadi di ujung ini dia bornya ini ukurannya 4,5 mili, 5 mili atau 5,5 biasanya ya. Terus ujungnya ini
4,5 mili, jadi dia melandai gitu teman-teman. Ini yang paling bagus ya, untuk posisi loading yang paling bagus ya. Oke, posisinya nanti paling bagus itu seperti ini teman-teman. Nah, cocok banget ini teman-teman. Jadi ketika dia naik nggak terluka teman-teman, nggak terluka, dia termakan alurnya itu sama rata teman-teman. Ketika masuk ke alur ya, ke alur, ketika masuk ke alur dia termakannya sama rata. Karena apa? Karena di sini dia dua-duanya dibikin landai. Jadi dia entah itu mau dangak atau mau jengking ya, itu dia tidak termakan alurnya ya, seperti itu ya, tidak termakan. Umpamanya begini dia kan otomatis belok gitu ya, tuh, jadi nggak termakan teman-teman untuk alurnya seperti itu. Nah, paling bagus sih kalau saya bilang itu mimis dan badannya itu masuk ke alur ya, mimis dan badannya masuk ke alur, tinggal sisa roknya separuh ya, separuh mimis masuk, atau tinggal sisa roknya umpamanya dikit gitu, itu bagus seperti itu. Kalau saran saya ukur dengan yang mimis model seperti ini, maksudnya yang pendek. Ini kan pendek, kalau kayak JSB Heavy itu kan panjang. Pakai ukuran yang ini, nanti bisa dipakai mimis loadingnya bisa dipakai, atau cocok juga untuk yang loading untuk mimis JSB yang panjang seperti itu ya, gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngukurnya itu pakai JSB yang mimisnya panjang, itu nanti susah dipakai untuk ini, untuk yang mimis-mimis model pendek seperti ini, karena dia nanti akan kembali ke skema yang kedua atau ke skema yang pertama. Yang paling benar skema yang pertama ya, seperti itu, karena dia akan merongrong dulu di sini, nggak nyampe kepalanya aja, mungkin nggak nyampe seperti itu. Untuk yang pendek nanti begini ya, walaupun nanti akurasinya masih lebih mending daripada yang pertama sama kedua, karena ini melandai ya, seperti itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau minimal seperti ini teman-teman, kepalanya masuk. Nah, ini pas banget ya saya gambarnya ya, kepalanya udah masuk ke alur. Nah, bagian sepertiga ini 2/3 mimis yang ke belakang ini, kalau teman-teman hitung ini kepala ini sepertiga bagian ya teman-teman ya, kepala ini sepertiga bagian mimis. Jadi 2/3 bagian ini berada di corongnya ini, di yang kelandaian ini. Nah, di di bagian roknya, ujung bagian roknya ini pas lubang transfer ya, yang sininya ya, yang bagian sini, bagian depan ya, seperti itu ya. Seperti inilah posisinya, kepala masuk, roknya pas sekali di lubang transfer. Ini istimewa juga teman-teman, jadi powernya akan oke, dia akurasinya juga nggak akan rusak seperti itu ya. Karena apa? Dia kepala udah dicengkram ya, roknya nanti masih dapat penyetabilan lagi dari alur seperti itu ya, jadi lebih oke lagi seperti itu. Tapi teman-teman boleh juga pakai yang kayak tadi, sistemnya separuh-separuh atau tinggal roknya doang. Ini hampir sama juga ya, separuh begini juga bagus. Jadi tinggal roknya sedikit bagian belakang yang itu di luar alur ya, ini juga bagus ini teman-teman. Yang penting ada sisa rok yang bisa dimakan oleh alur seperti itu paling bagus seperti itu pengalaman saya seperti itu.
Oke, itu ya untuk penjelasan tentang loading ya teman-teman ya. Jadi saya kasih review singkat. Intinya itu berada di sini teman-teman. Mana tadi pulpennya? Intinya berada di jarak antara lubang transfer yang sini ini, yang depan ya, ke naik alur ya, ke naik alur. Ini jarak ya. Ini intinya ini tidak terlalu panjang, disesuaikan dengan tidak terlalu panjang dan disesuaikan dengan mimis yang mau teman-teman pakai, seperti itu ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, panjangnya ini dari sini ke sini ini yang perlu diukur ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya, bisa menjadi solusi buat teman-teman yang udah larasnya bagus, mungkin LW atau sebagainya, udah pakai regul ya, masangnya udah bener, ternyata masih acak, crowningnya udah bagus. Nah, inilah loadingmu kurang pas ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Silahkan pencet tombol subscribe-nya dan jangan lewatkan untuk notifikasi-notifikasi pemberitahuan kalau ada share-sharean atau kalau ada video baru dari Ali Bagus Channel yang mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Oke, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah.